Seorang PMI Hong Kong pulang ke tanah air niatnya mau menikah tapi dinyatakan positif Omikron, terpaksa pernikahannya harus ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Hari ini ada dua berita teman-teman. Yang pertama ini yang lagi rame banget diperbincangkan di sosmed di kalangan PMI. Ini kejadian di Hong Kong guys. Ini adalah buntut dari video Starbucks yang viral kemarin. Malah jadi rusuh dan seharusnya hal seperti ini nggak terjadi di kalangan pahlawan devisa. Berita yang kedua, PMI yang baru pulang dari Hong Kong ini terpaksa harus menunda pernikahannya dikarenakan dinyatakan positif COVID-19 varian Omikron. Ya, sangat disayangkan banget teman-teman. Seharusnya sesama PMI di perantauan itu yang akur. Dan ini ternyata ada kaitannya dengan video TikTok yang lagi viral mengenai Starbucks kemarin, yaitu VT yang dibuat oleh PMI Hong Kong juga. VT yang dibuat oleh PMI Hong Kong itu benar-benar viral banget. Menurut saya sih video Starbucks itu biasa-biasa aja sih ya, hanya sebuah konten. Nggak taunya dampaknya bisa seperti ini. Mbak, kata-kata hari ini dong. Ngopi kok di angkringan, ngopi Starbucks dong, biar pro. Kalau hanya buat keren-kerenan aja, balas-balasan aja di VT itu sih hak para netizen ya. Cuma ya nggak haruslah ya berujung dengan adu kekuatan seperti itu. Selain VT Starbucks itu ada hal lain sih ya yang memicu pertengkaran ini. Cuma ya nggak seharusnya lah ya di negara orang berbuat seperti itu. Apapun itu masalahnya, kita harus menjaga nama baik Indonesia ya. Kita jangan norak di luar negeri dan bawalah budaya yang luhur dan juga budi pekerti yang baik dimanapun Anda berada. Semoga hal seperti ini untuk kedepannya tidak akan pernah terulang lagi. Yang rukun ya teman-teman, sesama WNI di luar negeri, oke? Kita next ke berita yang kedua. Pulang dari Hong Kong, seorang PMI asal Madiun positif Omikron dan pernikahannya terpaksa harus tertunda. Seorang pekerja migran Indonesia atau PMI Hong Kong asal dagangan Madiun dinyatakan positif Omikron saat menjalani tes di Madiun pada hari Kamis 13 Januari 2022 kemarin. PMI yang berusia 25 tahun tersebut menjadi pasien pertama kasus Omikron asal Madiun saat ini. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Anis Jaka, mengatakan pada hari Minggu 15 Januari 2022 menyatakan pasien melakukan perjalanan pulang dari Hong Kong lantaran hendak melangsungkan pernikahan. Sebelum tiba di Madiun, pasien telah menjalani karantina di Wisma Atlet Jakarta dan saat keluar dari Wisma Atlet, PMI tersebut dinyatakan negatif. Begitu sampai di Madiun, PMI tersebut langsung ikut tes COVID ulang sebagai persyaratan akan menikah. Oh, jadi sekarang kalau mau menikah itu harus melakukan tes COVID dulu ya guys. Menikah ini kan diwajibkan antigen, ternyata hasilnya positif karena yang bersangkutan adalah PMI. Dinkes memerintahkan untuk dilakukan evakuasi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, pasien dilakukan tes PCR dan hasilnya positif dan dilanjutkan dengan tes WGS. Setelah kita kirim ke Surabaya, 4 hari kemudian hasilnya keluar dan positif Omikron, kata Anis. Jadi sebelum nikah itu persyaratannya adalah tes antigen dan mbaknya ini dinyatakan positif. Setelah itu dibawa ke rumah sakit dan menjalani tes PCR dan dinyatakan positif juga. Terus dilanjutkan dengan tes WGS, dikirim ke Surabaya dan ternyata hasilnya mbaknya ini positif COVID-19 varian Omikron.
Saat ini, pasien atau mbaknya ini sedang menjalani isolasi di RSUD Dolopo dengan gejala ringan. Pilek saja kemarin tapi sekarang sudah tidak ada keluhan, jelas Anies. Tidak diketahui dari mana dan kapan PMI tersebut tertular varian Omikron, namun yang pasti hasil tes menunjukkan yang bersangkutan positif terinfeksi varian Omikron. Karena mbaknya ini sekarang lagi menjalani isolasi dan juga perawatan di rumah sakit Dolopo teman-teman, jadi pernikahannya terpaksa harus ditunda ya. Semangat Mbak E, semoga segera sembuh ya, sehingga niatnya untuk melangsungkan pernikahan segera terlaksana, dan buat pasangannya yang sabar ya Mas. Oh ya teman-teman, hari ini juga ada kabar gembira, yaitu durasi karantina bagi kepulangan dari luar negeri PMI ataupun WNI ya dari luar negeri itu dikurangi menjadi 7 hari saja. Selain itu, larangan 14 negara masuk Indonesia juga dicabut. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 menyamakan durasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri menjadi 7 kali 24 jam. Hal ini dilakukan seiring dengan keputusan pemerintah menghapus daftar 14 negara yang dilarang masuk ke Indonesia guna menekan penyebaran varian Omikron. Semula pemerintah menetapkan durasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri selama 7 sampai 10 hari, dan kebijakan baru ini tertuang dalam SK Kasatgas nomor 3 tahun 2022 tentang pintu masuk atau entry point tempat karantina dan kewajiban RT-PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri. Warga negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri wajib melakukan karantina dengan jangka waktu 7 kali 24 jam, demikian bunyi SK Kasatgas nomor 3 tahun 2022 yang diterima kompas.com pada hari Jumat 14 Januari 2022. Dalam SK tersebut disebutkan bahwa WNI pelaku perjalanan luar negeri melakukan karantina di tempat karantina terpusat secara gratis, dan pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, obat, alat pelindung diri, bahan habis pakai, dan biaya RT-PCR. Adapun mereka yang mendapatkan pelayanan karantina terpusat dan gratis adalah PMI yang kembali ke Indonesia untuk menetap minimal 14 hari, pelajar atau mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah menamatkan pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri. Terakhir, ketentuan ini berlaku mulai 12 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembaikan sebagaimana mestinya. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum.